menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan dalam 9 tahun ke depan pada 2030, ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 800%. Pertumbuhan sebesar ini harus dimanfaatkan anak muda Indonesia dengan menjadi entrepreneur di bidang teknologi. Pelaku usaha muda harus menciptakan disrupsi ekonomi digital dan harus bisa menciptakan nilai tambah di Indonesia. Hal ini disampaikan Mendak Lutfi saat menghadiri Digital Technopreneur Festival 2021 dan Socio Technopreneur Campus 2021 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Acara ini digelar oleh Kementerian Investasi bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Menurut Mendak Lutfi, disrupsi di dalam teknologi menjadi hal yang penting untuk pelaku ekonomi baru. Pada 2020, ekonomi Indonesia secara produk domestik bruto sekitar 15.400 triliun rupiah atau setara 1,1 triliun US dollar pada akhir 2030 akan tumbuh sekitar 1,5 kali lipat antara 24.000 triliun rupiah sampai dengan 30.000 triliun rupiah. Pertumbuhan terbesar sebesar 34% berasal dari perdagangan secara elektronik dengan nilai sekitar 1.908 triliun rupiah atau 120 miliar US dollar. Namun yang terpenting adalah bidang pendidikan sebesar 3% dengan nilai 160 triliun rupiah dan kesehatan sebesar 8% dengan nilai sekitar 476 triliun rupiah. Dua hal tersebut sangat penting karena membantu generasi emas, generasi penerus Indonesia. Terkait kesehatan, setiap dokter yang lulus harus menanggung 600 pasien baru. Lutfi menjelaskan pada 2020, ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar 44 miliar US dollar akan tumbuh 8 kali lipat menjadi 323,6 miliar US dollar pada 2030. Artinya akan tumbuh 6 kali lebih besar dibanding Malaysia, 7 kali lebih besar dibanding Filipina, 9 kali lebih besar dibanding Singapura, dan 4 kali lebih besar dari Vietnam. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang mitra dagang terpenting Indonesia adalah Republik Rakyat Tiongkok. Kita sekarang menjual kira-kira 77 miliar bolak-balik. Kalau data pemerintah Tiongkok itu lebih dari 87 miliar dolar, tetapi mereka menghitungnya CIF, kita menghitungnya FOB. Tetapi pada bulan Oktober, pertama kali dalam sejarah Indonesia surplus 1,6 miliar dolar, yang sekarang ini yang biasanya 15 miliar dolar setahun defisitnya, hari ini per bulan Oktober lalu kita hanya defisit 1,5 miliar, menjadi yang paling rendah dalam sejarah. Tetapi kuncinya bukan hanya harga komoditas yang tinggi, tetapi juga karena kita telah berubah menjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Yang kedua adalah dengan Amerika Serikat. Tahun lalu Bapak dan Ibu kita surplus 10 miliar dolar. Tahun ini Januari Oktober 2021 sudah tembus 11,52 miliar dolar. Bayangan saya kita akan tumbuh 30% menjadi 13 miliar dolar pada akhir tahun 2021. Yang penting juga di sini Bapak dan Ibu adalah India, kita surplus 4,7 miliar, Filipina kita surplus hampir 6 miliar dolar Januari Oktober, dan juga yang terpenting adalah di top 20 atau setara dengan 86% daripada ekspor non-migas kita negara destinasi adalah 3 negara. Dari 27 negara Eropa, yang paling penting buat Indonesia hanya 3 negara, yaitu Belanda, kita surplus sudah 3 miliar tahun ini. Kemudian yang nomor 2 adalah Italia, kita surplus kira-kira 780 juta. Dan yang ketiga kita surplus dengan Spanyol dengan 1,5 miliar. Jadi kita jualan bolak-balik 25 miliar, 14 miliar kita ekspor ke Eropa, kita dapatkan surplus 4,5 miliar, kita hanya perlu 3 negara itu. Yang lainnya saya bilang terserah. Kenapa? Permintaannya banyak. Jadi ini kalau customer permintaannya banyak juga sakit kepala kita. Dikatakan Mendak Lutfi, tren ke depan diantaranya 5G, Internet of Things, blockchain, kecerdasan buatan, dan cloud computing akan mengubah dan mempengaruhi hidup masyarakat Indonesia. Tim Elgen Media melaporkan.